Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hamba Allah semuanya, terutama kaum muslimin wal muslimat ingkang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amanah kerahmatan dan kenikmatan serta hidayah dan taufiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bertemu kembali bersama Mbah Macan Lorek Jombang. Alhamdulillah niki saged hadir wonten makomipun nggih menika leluhur kita almarhum nggih menika nggih termasuk walullah Mbah Muslim. Niki kula niki termasuk kediamane ngene Mbah Muslim, rekamanipun ngene beliau niki walullah termasuk Mbah Muslim. Lan niki bertempat di daerah kami wonten Jombang terdekat, namanya apa di petilasan ini sumber Kemanten, namanya sumber penganten zaman sejak Belanda dahulu, itu ada sumbernya, sumber penganten lah. Asal usulnya ada penganten itu anyar, masih baru, hilang di sini katanya gitu. Nah, ayo dihaji, diambil hikmahnya di Mbah Muslim. Kenapa kok ada ya nama Mbah Muslim, leluhur kita di sini juga dimakamkan di sini, diambil hikmahnya. Itu dua kemanten. Nah, ini saya mau perkenalkan semua hamba Allah di seluruh dunia. Ayo mari, bagi kaum muslimin wa muslimat yang ingin mengetahui, ingin menjadi Islam yang sejati, ingin mengetahui Islam yang sejati, mari kita dikaji yang sebenarnya. Harus diislamkan kita ini, terutama jiwa dan raga diislamkan yang sesungguhnya, agar menjadi Islam yang sejati. Bukan kok Islam hanya nama Islam, agama Islam, agar mengerti apa hakikat agama, agem-agemane ati cara orang Jawa itu. Bagi pusoko, ayo mengenal jiwa sedikit demi sedikit. Harus itu sampean apa yang merasakan, harus mengetahui dua
kalimat syahadat yang sesungguhnya dikenal itu. Jadi kalian supaya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih itu gimana? Nah itu harus diislamkan jiwa dan raga ini dengan melakukan apa? Ya abdun nikah. Seperti kalian yang sudah berumah tangga, sudah melaikan syariatnya abdun nikah dengan suami dan istri itu berduaan. Seperti itu kalian juga itu. Kalau jika benar-benar ingin mengetahui zat Tuhan dan zat Muhammad, harus melakukan persaksian yang sebenarnya. Supaya apa? Dianggap kasih, digandeng nur Allah dan nur Muhammad itu digandeng, dijadikan jadi satu. Itu namanya nanti Islam yang sejati, diakui Anda semua sebagai sang kekasih Allah, benar-benar kekasih. Harus diketahui dua kalimat syahadat itu. Kalau tidak mengetahui itu, mana tak mengerti. Harus mengetahui itu dua kalimat syahadat, terutama itu ada proses 3 tangga nanti. Berarti sampean kudu berani bersaksi, berhadapan dengan zat dua itu, agar mengerti mengetahui zat Muhammad dan zat nur, zat Allah yang sejati, yang sesungguhnya, bukan hanya di lisan saja, berani melakukan hakikat. Itu abdun nikah dengan Allah, Muhammad dengan Allah itu. Panjenengan sedaya niku supaya mengerti di mana posisinya, tempatnya Muhammad, di mana posisinya tempat Allah. Dah jauh dari jiwa dan raga kita ini. Ayo mari dikaji bersama, diketahui proses sedikit demi sedikit. Lah pertama, panjenengan semua melakukan proses apa? Pertama awal melakukan taubatan nasuha. Itu proses pertama. Harus sebelum mengenal jiwa diri itu, lebih baiknya prosesnya mengenal apa? Saudara dulu, nafsu. Harus gitu. Kalau sudah mengetahui nafsu, ayo nafsu diajak hijrah, pancer. Kalian semua itu harus puasa, mengajak saudara 4 itu namanya nafsu. Selama disetir hidupnya oleh hawa nafsu, diajak selalu tidak baik. Itu harus sadar. Ayo pancer, si pancer itu mulai sadar, mengajak saudara 4 semua diboyong, diajak ke hadapan ilahi Allah Subhanahu wa taala, diajak bareng-bareng. Ayo melakukan taubat nasuha si pancer itu. Kalian ayo mulaikan benar-benar bertaubat, mengakui kesalahan. Iya, mengakui kesalahan dengan Tuhan yang Maha Esa, memperbanyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu awal. Ayo diajak. Setelah
dihantui oleh nafsu, kena bujuk rayu nafsu di jalan gelap gulita, ayo diperangi, diajak niat hijrah ke jalan yang terang benderang, ke jalan Allahu Rabbi. Itu awal melakukan taubatan nasuka yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya. Lalu diajak melalui proses melakukan persaksian. Nanti jika engkau nggak bisa yang seperti sampean syariat nikah kan ya manggil mudin penghulu. Nah, sampean kawin dengan Tuhan, ingin mengenal zat jati Muhammad dan zat Allah, ya ada. Jika yang mau datang ya silakan ke sini, ke tempat Mbah Macan Lore. Mari saya angkat, saya kenalkan dengan melakukan apa? Ya 2 kalimat syahadat itu dikenalkan secara tauhid hakikat. Itu dikenalkan zat jati Muhammad di mana duduknya, zat jati diri Allah di mana duduknya. Nanti sampai mengetahui. Iya, ini prosesnya nanti sampai melakukan pertama proses melalui keimanan, iman 3 itu. Nanti ada iman nurul iman, lalu melangkah ke ainul iman, terakhir ke hakul iman. Saman harus melakukan itu. Prosesnya melalui awal pertama melalui persaksian dengan su'arul basiro. Apa su'arul? Melihat mata batin dan dohir panjenengan itu melihat dengan sendirinya. Nanti saya yang menyaksikan, samen yang menyaksikan dulu, saya mengangkat. Lakukan persaksianmu dengan Tuhanmu. Saya menyaksikan sampean menyaksikan dirimu dengan Allah. Itu melalui prosesnya itu nanti dengan mengucapkan proses asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di mana itu masih sampean masih duduk di su'arul basiro, dalam keadaan bahwa mulai yakin Allah Ta'ala itu ada. Memang benar ada, Allah itu ada. Bahwa beliau Nabi Muhammad itu ya juga ada. Itu masih syariat sampean. Su'arul basiro itu melihat mata zahir dan mata batin. Terus di mana ya itu? Jadi mengakui, yakin, bahwa awal yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu ada. Itu di mana ya Allah itu? Tapi yakin, walaupun masih mengenal sebuah sebutan nama. Memangnya Allah Ta'ala awal itu mengenalnya nama dulu. Itu dasaran syariat itu. Lalu proses keduanya harus sampai melangkah. Soalnya ada tatanan syariat, toreko, hakikat, makrifat. Masuk enggak ingin mengetahui. Makrifat kan weruh, mengetahui, melihat, mengetahui. Makrifat itu sudah tahu. Melakukan
Basiro itu, basiro kan melihat, harus dicari dengan mata batin yang jernih. Kalau syariat zaman sudah ada itulah, melihat apapun itu wujud yang nyata dunia ini. Allah Ta'ala wujud yang gaib dicari dengan mata apa? Batin, percaya bahwa Allah itu ada. Tuh. Nah, langkah kedua zaman prosesnya melakukan apa? Duduk di ainul, mulai ainul basiroh. Jadi sampean panjenengan kalian itu mulai berani meraba-raba melihat, mulai jiwa dan raga ini, mulai awal dasaran tanah ini, telapak kaki ini, jiwa dan raga kan tempat di telap bumi ini, tanah, mulai jiwa dan raga, mulai dasaran telapak kaki dirubah sampai ke atas naik, sampai ke ujung rambut. Itu mulai prosesnya ainul basiroh, mata batin, mata zahir, melihat terutama mata batin, dirasakan di mana ya posisinya Muhammad, di mana ya posisinya Allah itu. Nanti sampean mengucapkan ya sama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan pundi wa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan pundi nanti sampean itu proses kedua itu sudah detik-detik sepertinya kayak akan mengetahui si antara dua zat itu, antara Nur Muhammad dan Nur Allah. Itu nanti sampai belajar itu nanti itu. Tapi kalau ndak ada yang mengangkat, wah sulit kalau ndak ada gurunya nanti. Iya memang, kalau saya dulu itu ya itu prosesnya harus saya gurukan. Oh itu saya mencari berapa tahun kita. Iya, wis kemana-mana. Lalu kok lo proses melakukan proses apa? Melakukan baiatan. Harus sampean itu seperti orang nikah itu loh sampean. Ya harus melakukan abdun nikah. Sama nek benar-benar kepingin diakui Tuhan sampean nanti hidup sempurna di sananya. Sampean nek wis ngerti enggak ya gak neka-neka urip, wis takut. Sesungguhnya takut, iya, soalnya mesti sudah mengetahui posisi Muhammad, usia Allah sudah tahu yang sebenarnya. Jadi ya gak mau lah serong neko-neko. Nanti ibadah sampean yang sudah kusuk, iya, sudah mengetahui ya di mana Allah, di mana Muhammad, sudah tahu setelah Muhammad dan Allah. Iya, itu. Dan langkah selanjutnya yang terakhir itu, tapi sampean itu terakhir niku prosesnya melakukan dua kalimat syahadat juga lah. Dua kalimat syahadat itu nanti sampean bertauhid. Dua itu antara disatukan, syahadat dua itu ditunggalkan, disatukan, diisahkan.
harus sampean itu melakukan fana, harus melakukan sirna. Semua amanah, segala amanah disirnahkan. Kalau kamu nggak berani sirna, nggak bau panak, nggak bakal mengetahui Tuhanmu. Iya, harus sirna, harus parna. Allah duduk di alam fana, alam kosong. Itu maksudnya fana itu. Harus lepaskan pengakuan dirimu sebagai hamba, dilepaskan. Pengakuan segala amanah dilepaskan. Itu nanti kamu melakukan proses persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah. Dengan apa? Berpindah bahasa menurut kalian, Anda semua itu yang kamu pahami dengan sudah tidak secara syariat, harus mengetahui isi kandungan dua kalimat syahadat itu yang sesungguhnya melalui proses dengan apa? Bukan arti lagi. Dipindah bahasa menurut kalian semua. Bahasa apa kalian? Itu soalnya apa? Allah Ta'ala menguasai semua bahasa. Bahasa semua bahasa Allah Ta'ala. Daripada panjenengan nggak mengetahui ayat isi Al-Quran Arab, mendingan dipindah bahasa, mengetahui sama maksudnya dua kali. Jadi sampai dijadikan kumpul jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah itu di mana Allah itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, di mana anna Muhammadar Rasulullah. Dikumpul jadi satu, itulah nanti sampai mengetahui sesungguhnya sang kekasih sampai jadi sang kekasihan Allah Ta'ala, hidup selama abadi besok itu. Gak bisa bakal pisah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak akan pisah. Itulah namanya Islam, harus sampai diislamkan jiwa dan raga, gak bisa lah. Awas, ada persaksian yang palsu dan ada persaksian yang sesungguhnya. Awas, harus dipahami, kaji rasa ya. Gak gampang-gampang mengucapkan sholat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang kamu tunjuk? Asyhadu alla ilaha illallah itu bersaksi. Kalau disyariatkan itu, siapa yang kami tunjuk? Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah, persaksian kamu tiap hari. Sudahkah benar sampai tunjuk? Sudah tahukah sampai tunjuk yang sebenarnya Allah itu wujud? Kalau nggak wujud, apa ada jiwa kamu itu? Siapa yang wujudkan? Kamu ya wujud, Allah ya wujud. Ini wajah tu wajah iya, apa gunanya? Ayo dikaji. Ini wajah tu wajah iya. Dicarilah yang sebenarnya, di mana Muhammad, di mana Allah. Harus mengetahui asyhadu alla ilaha illallah yang kamu tunjuk satu. Ini menunjukkan satu, tapi nunjuknya itu loh Allah. Tuh persiapan yang sesungguhnya asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kalau sudah untuk diri sendiri, tidak boleh itu rahasia ilahi. Persaksian yang sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah itu harus mengetahui wa anna Muhammad Rasulullah,
Mana anna Muhammad harus mengetahui isi kandungan dua kalimat syahadat yang sesungguhnya. Itulah namanya sampai nanti menjadi Islam yang sejati. Diislamkan jiwa raga ini agar suci. Islam itu suci. Itu hakikat persaksian yang saya kebiarkan semua Anda harus diketahui. Ya, itu alhamdulillah kajian saya mengenai persaksian dua kalimat syahadat sampai cek diakui bahwa abdu nikah dengan Allah Ta'ala yang hakikat diakui sebagai kekasih Allah Ta'ala, nanti dimuliakan hidupnya di akhirat Allah Ta'ala yang kekal yang abadi. Itu hakikat sampai diislamkan. Yang mengislamkan siapa? Ya Allah. Saya ini hanya apa? Perintah, nggak mengakui secuil pun, nggak ngakui biasa apa. Karena apa? Sudah perintah mudun, wahyu itu perintah, nggak bisa ditolak. Iya, harus. Aku gak melakukan, aku ya berdosa sama Tuhanku juga. Ini perintah, wis gak usah ditolak, gak bisa ditolak. Ayo saudaraku, harus sadar. Ayo ya, lakukan lain hari. Jika ada yang minat, monggo silahkan berdatangan ke Jombang, kediaman Mbah Macan Norek. Sudah saya sampaikan alamat-alamat lengkap di YouTube, apa di Facebook itu sudah lengkap. Mari, mumpung ada kesempatan waktu hidup usia sampai nu, nggak tentu Allah Ta'ala dinanjar itu. Ayo lakukan pertaubatan nasuha, mencari diri, jati diri yang sesungguhnya, bahwa nanti sampai mengetahui jati diri, ya mengetahui zat jati Allah Ta'ala yang dunia, yang menghidupi alam semesta ini. Itulah kajian saya. Bila ada kata-kata yang tidak sopan, jika ada kesalahan, kami ya manusia, tetap manusia biasa, banyak dosa, banyak kesalahan juga. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan kajian ini menambahi bermanfaat semua hamba di seluruh dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.